Baik, kita akan baca secara bersama-sama satu ayat ini, Matius 1 ayat 21, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini firman Tuhan hari ini, dan tema dari khotbah hari ini adalah Hope Arrives, atau pengharapan tiba, pengharapan datang. Bapak saudara, setiap kita tentu ada pengharapan, ya. Ada yang berharap tentang ekonomi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik. Dan Natal itu berbicara tentang pengharapan, ya. Seperti tema Natal kali ini, Natal itu berbicara tentang pengharapan. Pengharapan tentunya kita bicara di sini tentang pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan di dalam Yesus. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita akan belajar yang pertama bahwa pengharapan itu datang terkadang tidak seperti yang kita pikirkan. Saudara, kita melihat dalam firman hari ini, sebelum Yesus lahir, Allah diam sekitar 400 tahun. Kitab Perjanjian Lama yang terakhir itu adalah kitab Hakim-Hakim, ya? Amin? Enggak ya? Ini kitab terakhir dari Perjanjian Lama adalah Maliaki. Iya kan? Itu kitab terakhir Perjanjian Lama. Dan kitab yang pertama di Perjanjian Baru adalah Matius. Nah, kita melihat antara kitab Maliaki dan kitab Matius itu ada jarak sekitar 400 tahun. Dan selama 400 tahun setelah kitab Maliaki ini, Allah seolah-olah diam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada datang firman Tuhan, tidak ada nubuat. Dan keadaan Israel pada waktu itu sangat susah. Secara politik dan ekonomi mereka di bawah kekuasaan Romawi. Dan mereka berdoa kepada Allah, menantikan pengharapan yang sudah dijanjikan, ya, jauh ratusan tahun sebelumnya, bahwa Mesias akan datang ke dunia ini. Sepertinya tidak datang-datang. Sepertinya Allah diam. Tapi Allah diam bukan berarti Allah tidak hadir. Allah sedang berkarya. Allah sedang bekerja. Di tengah-tengah situasi yang tampaknya Allah diam, Allah mengutus malaikatnya kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf, istrimu Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara, kita melihat ketika Allah datang kepada Yusuf, menegaskan, menyatakan bahwa pengharapan itu sudah datang, kita melihat pengharapan itu disampaikan bukan kepada seorang raja atau bukan kepada seorang pemimpin yang besar, tetapi kepada seorang yang sederhana. Seorang bernama Yusuf, keluarga sederhana, pekerjaannya sederhana, seorang tukang kayu, istrinya juga sederhana. Tetapi Tuhan menyatakan pengharapan melalui dua orang ini yang sederhana. Saudara, kita melihat cara Tuhan bekerja seringkali di luar pikiran kita. Dan ini, saudara, menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang kita harapkan saat ini, tapi sepertinya belum terjadi. Bukan Allah tidak peduli. Allah diam, bukan Allah tidak hadir. Dia sedang bekerja, mungkin dengan cara yang tidak kita pikirkan. Saudara, bulan kemarin gereja kita ICP Piontek itu pindah tempat ibadah gedung, ya. Karena gedung sebelumnya itu, pemilik gedungnya itu menaikkan biaya bulanannya sangat jauh, sangat besar. Jadi kita memutuskan untuk pindah. Nah, saudara tahu kalau pindah tempat itu di sini cukup banyak butuh biaya, ya. Pindah rumah aja saudara sudah sangat repot, ya. Apalagi pindah satu gedung gereja yang sudah kita pakai 13 tahun, sudah banyak barang-barang di sana. Nah, kita putuskan akhirnya kita dapat satu tempat, nah, cuma biayanya cukup besar. Ya, kita hitung-hitung bisa sekitar 10 antara 20 juta uang. Jadi saya berpikir, Tuhan pakai orang lain. Berdoa untuk sponsor, sediakan semua biayanya.
Tapi sudah tinggal sekitar 2-3 minggu, sponsor belum datang-datang, uang belum masuk. Sementara waktu pindah itu sudah dekat. Iya. Wah, saya pikir Tuhan, kenapa sepertinya Tuhan kok diam ya? Ini bagaimana ini, waktunya sudah tinggal 2-3 minggu, harus pindah, uang belum ada. Biayanya dari mana? Akhirnya saya bicara kepada jemaat, ini kelihatannya kita yang harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan biaya perpindahan ini. Sponsor tidak masuk, kira-kira begitu ya, uang tidak masuk. Akhirnya jemaat bergerak, ya semua, berjuang semua, memberikan waktu mereka, memberikan uang mereka ya untuk biaya perpindahan yang biayanya cukup besar. Saudara, luar biasa ya. Teman-teman itu bergerak semua, sekitar 10-20 juta uang biayanya itu tercukupi dari jemaat ya, dari teman-teman. Belum lagi waktu mereka untuk dan juga tenaga mereka untuk membuat semua ya kebutuhan, ada kamar-kamar dan juga ada altar seperti ini, teman-teman membuat semua. Dan saya melihat melalui situasi ini jemaat lebih merasa memiliki gitu ya, bahwa ini adalah gereja kita. Semua berusaha memberi apa yang mereka bisa. Dan di situ saya menyadari, saya berdoa, pengharapan saya Tuhan kirimkan sponsor langsung sekitar semua yang dibutuhkan. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang lain, yang tidak seperti saya pikirkan. Dan setelah semuanya selesai, saya menyadari cara Tuhan bekerja itu tidak seperti yang saya pikirkan. Dan cara Tuhan itu bekerja jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan. Seperti dalam firman Tuhan hari ini, Allah ketika pengharapan itu datang, Allah memakai Yusuf dan Maria, keluarga yang sederhana ini, untuk melahirkan Yesus Kristus, sumber pengharapan itu. Allah tidak memakai seorang yang kaya atau seorang raja untuk melahirkan atau mendatangkan Yesus, Mesias yang dijanjikan itu. Mengapa? Kita bisa melihat ya, karena Yesus lahir melalui keluarga yang sederhana. Yusuf dan Maria, bahkan Yesus lahir di palungan, di tempat yang tidak bisa dikatakan tidak layak untuk melahirkan. Karena itu semua orang bisa datang kepada Yesus kan. Gembala yang pertama datang kepada Yesus, yang pada masa itu dianggap golongan rendah di masyarakat Yahudi, mereka yang datang kepada Yesus. Dan juga dari golongan yang bisa dikatakan orang terpelajar majus, mereka juga bisa datang kepada Yesus. Kita bisa melihat cara Tuhan bekerja itu seringkali di luar pemikiran kita. Yang kita melihat, saya juga bersyukur melalui proses perpindahan Piontek ini, gereja atau tempat ibadah Piontek, saya melihatnya. Wah, Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui itu. Bahkan itu menjadi berkat bagi orang-orang. Ketika dari gereja-gereja hamba-hamba Tuhan lain dari Piontek datang, mereka melihat ya gereja kita, jemaat kita di Piontek, mereka terdorong. Mereka termotivasi, mereka mengatakan, wah, bagaimana jemaat bisa menanggung biaya seperti ini banyaknya. Dan mereka mengatakan, bagaimana jemaat bisa memberikan waktu mereka seperti ini untuk membuat kantor, membuat kamar, untuk membuat altar seperti ini. Mereka katakan, kalau orang Korea, kalian pakai orang Korea untuk membuat seperti ini, akan habis mungkin 30 juta. Wow, saya menyadari melalui hal itu, ya, Tuhan bekerja dengan cara seperti itu. Itu juga untuk menjadikan, ya, menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama. Saudara, dalam hidup kita, saudara mungkin punya pengharapan saat ini, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara sepertinya merasa Tuhan tidak menjawab seperti saudara pikirkan. Saudara, jangan kecewa. Kita melihat, ya, kita belajar bahwa cara Tuhan itu bekerja seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan itu kerja dengan luar biasa dan dia bekerja dengan rencananya yang ajaib. Nah, saudara, kita belajar yang kedua bahwa pengharapan yang kita bicarakan di sini itu adalah pengharapan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar pengharapan hal-hal yang biasa, ini adalah pengharapan yang besar. Ketika kita bicara tentang tema hari ini, hope arise, pengharapan datang, pengharapan tiba. Itu bukan sekedar pengharapan kesehatan lah atau pemulihan ekonomi, bukan. Itu jauh melampaui semua itu.
Makanya ketika malaikat datang kepada Yusuf, dan dia mengatakan kepada Yusuf, iya, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia siapa? Yesus. Apa arti Yesus? Yesus itu sama dengan Yeshua. Dalam bahasa Ibrani perjanjian lama, Yeshua atau Yosua. Saudara tahu Yosua ya? Di perjanjian lama itu sama dengan Yeshua, Yesus. Artinya apa? Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Tapi saudara, sangat menarik ketika kita lihat ayat firman Tuhan hari ini. Dalam ayat 1 ayat 21, ketika malaikat datang kepada Yusuf dan mengatakan, dia menjelaskan tentang arti dari nama Yesus. Dia tidak hanya berhenti mengatakan sebab dialah yang menyelamatkan. Enggak. Sebenarnya arti Yesus itu cukup di situ, Tuhan menyelamatkan, Yeshua. Tapi sangat menarik kalau kita melihat di sini, katakan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini ditambahkan arti kata Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ditambahkan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Mengapa? Saudara, Allah tidak mau, Allah tidak ingin Yusuf dan Maria yang mendengar tentang pesan pengharapan ini, bukan hanya Yusuf dan Maria tetapi semua umatnya, orang Israel maupun semua siapapun yang mendengar tentang berita kedatangan Mesias itu. Allah tidak ingin mereka salah mengerti tentang tujuan kedatangan juru selamat ini. Karena orang Israel sedang menantikan siapa? Mesias, ya, juru selamat yang menyelamatkan. Tetapi mereka bisa saja salah mengerti. Ketika berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan, mereka bisa saja mengerti Tuhan menyelamatkan mereka dari kekuasaan Romawi secara politik dan secara militer seperti Yosua. Di perjanjian lama Yosua dikenal sebagai seorang pemimpin yang secara militer juga, ya. Jadi karena itu Tuhan perlu menjelaskan kepada Maria, kepada Yusuf dan juga kepada orang-orang mendengar tentang berita keselamatan ini. Juru selamat yang datang, bahwa dia datang bukan untuk menyelamatkan secara militer, bukan untuk menyelamatkan secara politik, tetapi dia datang untuk menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Amin. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia. Karena itu ditambahkan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang ke dunia ini. Tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan manusia dari masalah keuangan, bukan untuk menyelamatkan manusia dari masalah kesehatan, walaupun itu penting. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya sangat jelas di sini ditambahkan dari dosa. Yang menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Saudara, ini perlu kita mengerti. Karena masalah terbesar manusia itu apa sebenarnya? Dosa. Dosa masalah terbesar umat manusia. Akibat dosa itu sangat serius. Sangat serius. Ketika Allah mengatakan kepada Adam di Taman Eden, di Kejadian pasal 3, jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab ketika engkau atau pada waktu engkau memakannya, engkau pasti mati. Wah, konsekuensinya sangat besar kalau melanggar perintah Allah. Atau yang kali kalau berdosa, konsekuensinya sangat besar. Allah katakan engkau pasti mati. Manusia melanggar perintah yang kata manusia berdosa, manusia mati secara alami. Manusia terpisah dari penciptanya. Manusia terpisah dari Allah. Dan kita mengatakan dalam Roma 6 ayat 23, ubah dosa adalah maut. Ubah dosa adalah maut. Dan dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 ditegaskan bahwa orang-orang berdosa itu dicampakkan ke lautan api
lautan api, dan mereka akan disiksa di sana selama-lamanya. Selama-lamanya. Saudara, kita melihat itu dosa itu bukan hal yang sepele. Di mata Tuhan itu dosa itu sangat serius. Dan kita mengatakan semua manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Ketika manusia mati secara jasmani, mereka dilemparkan ke lautan api dan mereka di sana disiksa selama-lamanya. Allah yang adil harus menghukum dosa. Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa karena sifatnya sifat dia adil. Tetapi Allah juga Allah yang pengasih. Di dalam kasihnya dia tidak rela manusia ini binasa, manusia ini disiksa di neraka selama-lamanya karena dosa. Karena itu Allah datang ke dunia ini dalam diri Kristus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masalah yang dihadapi oleh manusia itu adalah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, dari hukuman dosa. Karena itu Allah sendiri harus datang ke dunia ini, harus menyelesaikan masalah dosa manusia. Dan dia datang ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, masalah dosa kita. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Saudara, Natal itu berbicara tentang keselamatan. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Ya saudara, tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dan saudara, Natal itu erat kaitannya dengan Paskah. Kelahiran Yesus itu erat kaitannya dengan kematian Yesus. Kelahiran Yesus tanpa kematian Yesus itu hanya cerita tentang bayi lahir di palungan. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, karena kelahiran Yesus itu menjadi sungguh bermakna bagi kita semua. Kita diselamatkan dari dosa kita. Saudara, ini pengharapan. Ketika kita berbicara, Matius 1:21 berbicara di sini tentang pengharapan tiba atau pengharapan datang. Saudara, ini berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dari hukuman dosa. Tetapi saudara, yang luar biasa, Yesus datang dan dia sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita bukan hanya dari hukuman dosa, tetapi juga dari keberadaan dosa, kehadiran dosa. Saudara, melalui pengorbanan Yesus dan melalui iman kita kepada Yesus, kita telah diampuni. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Roma 8:1 mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba katakan kiri kanan, kamu tidak ada lagi penghukuman. Iya, bagi kamu tidak ada lagi penghukuman. Ini luar biasa. Oh iya, ada sukacita? Amin. Bagi kita yang ada dalam Kristus, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan, firman Tuhan menegaskan tidak ada lagi penghukuman. Yesus sudah memikul hukuman dosa kita. Tetapi saudara, yang indahnya, Yesus tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, Ia juga membebaskan kita dari keberadaan dosa. Saudara, kita sudah percaya kepada Yesus, ya. Amin. Tetapi saudara, masalahnya dosa masih ada tetap di dalam diri kita. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita masih bisa berbuat dosa, ya. Kita masih bergumul di dunia ini dengan dosa. Itu artinya dosa di dalam diri kita, ada dalam diri kita. Walaupun kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus, kita tidak lagi penghukuman, kita sudah diampuni oleh Yesus. Tapi masalahnya masih ada sifat dosa, itu masih ada dalam diri kita. Selama kita ada di dunia ini, dosa itu masih ada di dalam diri kita. Karena itu kita bergumul. Sama-sama kita bergumul, kita kadang jatuh dalam dosa juga. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa suatu saat nanti kita akan masuk ke surga, dan di sana tidak ada lagi dosa. Tidak ada dosa, kita akan dibebaskan dari keberadaan dosa. Dalam diri kita tidak ada lagi dosa. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat
bagimu, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Dan Yesus menegaskan, dan sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu tempat yang luar biasa, tempat yang mulia yang disebut dengan surga. Saudara bisa bayangkan sebuah tempat tanpa dosa, ya, tanpa dosa, tanpa ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri, tidak ada amarah, ya, tidak ada dosa merusak diri sendiri. Saudara coba bayangkan tempat seperti itu. Ya. Nah, saudara coba bayangkan sebuah tempat di mana kita mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, di sana tidak ada lagi maut, ya. Tidak ada lagi perkebunan air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Di dunia ini masih ada sakit penyakit? Ada. Ini Pak Febri dia baru sembuh dari sakit, ya. Sakit. Waktu dia operasi sakit, Pak, ya. Oh, sakit sekali, ya. Waktu di rumah sakit, oh, sakit sekali, ya. Sakit sekali. Itu selama kita ada di dunia ini, dalam tubuh jasmani kita sekarang ini, itu kita masih menderita. Bukan hanya itu, suatu saat juga orang-orang kita cintai meninggal juga, ya. Ada maut, ada perkabungan. Salah satu jemaat di IC, bukan jemaat, si pelayan di IC Piontek, orang tuanya meninggal kemarin. Jadi malam kami mengadakan ibadah penghiburan, ya. Kita bersedih, kita berduka, menangis, ya. Itu hal yang wajar di dunia ini. Ada penderitaan, ada dosa di sini, pengaruh dosa, ya. Tetapi kita mengatakan suatu saat nanti di sana itu tidak ada lagi kematian. Tidak lagi kematian. Saudara, tempat yang akan kita tuju itu tempat yang sangat mulia. Suatu tempat yang penuh sukacita, berada bersama dengan Tuhan, tanpa ada perkebunan, tanpa ada dosa, tetapi yang adalah komunitas yang penuh sukacita, komunitas yang penuh kasih, dan kita selama-lamanya tinggal di sana. Karena Yesus sudah datang ke dunia ini, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus membebaskan kita bukan hanya dari hukuman dosa, tetapi suatu saat di sana dari keberadaan dosa. Ketika kita masuk di sana, ya, di sana tidak lagi dosa. Wow, inilah pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Dan karena Yesus sudah datang ke dunia ini, kita bisa memiliki pengharapan ini. Pengharapan telah tiba. Saudara, bagi setiap kita yang sudah memiliki pengharapan ini, mengalami pengharapan ini, bagaimana seharusnya tanggapan kita kepada pengharapan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus, pengharapan yang terbesar ini. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dan kita sudah dibebaskan dari, dan kita akan dibebaskan dari keberadaan dosa. Saudara, bagaimana kita seharusnya merespon atau menanggapi kepada pengharapan ini? Saudara, mari kita hidup di dalam ketaatan, di dalam ketaatan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kepada kita pengharapan yang sangat mulia. Saudara, di dalam ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, kita bisa melihat di sini, ya, Yusuf taat kepada perintah Tuhan. Walaupun bagi Yusuf ada sesuatu yang Tuhan minta kepada dia, yang bagi dia itu mungkin sulit, tetapi dia taat. Dia taat kepada Tuhan. Dan ketaatan Yusuf ini membuka jalan keselamatan bagi dunia. Saudara, ketaatan itu, ya, itu membutuhkan tentunya pengorbanan. Saudara, pengharapan yang sudah kita terima itu tidak menuntut kenyamanan, itu tidak menuntut kenyamanan, tetapi menuntut pengorbanan. Menuntut pengorbanan. Saudara, Yesus memanggil kita yang sudah menerima anugerah dia, keselamatan pengharapan ini, untuk mengikut dia. Itu jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat kepada kehendak Tuhan? Apakah kita mau taat kepada tuntunan Tuhan sekalipun itu tidak mudah, ya? Sekalipun itu sulit. Saudara, di laut ada kapal perang dan ada kapal pesiar. Tahu kapal pesiar? Bahasa Malaysia disebut pesiar kan? Kapal pesiar yang untuk saktai gitu.
menikmati pemandangan di Sungai Han. Itu ada kapal pesiar ya. Suatu saat nanti ada waktu kita boleh naik kapal pesiar ya. Ada kapal pesiar, ada kapal perang ya. Dua kapal ini apa yang berbeda? Apa perbedaan dua kapal ini, kapal pesiar dan kapal perang? Kalau kapal pesiar, orang yang naik di kapal pesiar itu untuk menikmati kenyamanannya sendiri, ya kan? Tapi kalau kapal perang, orang-orang yang dari kapal perang itu mereka ada di sana untuk sebuah misi, bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk sebuah misi. Mereka ada tugas, orang-orang yang ada dalam kapal perang. Saudara, bagi kita yang sudah menerima, mengalami anugerah ini, anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus, keselamatan dalam Kristus Yesus, Tuhan memanggil kita untuk masuk di dalam kapal perang, masuk di dalam misi Tuhan, masuk di dalam kehendak Tuhan. Dan ini tentunya tidak nyaman, ya. Tidak nyaman. Saudara, saya tahu di sini teman-teman jemaat di tempat ini, ya, perjuangannya luar biasa dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, dan untuk taat melakukan misi Tuhan, kehendak Tuhan. Tidak mudah, ya. Dengan kondisi pekerjaan kita, ya, sajamin kita tidak mudah. Tetapi pertanyaannya, tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, apakah saudara mau taat? Ya? Apakah saudara mau taat kepada kehendak Tuhan, kepada perintah Tuhan? 2 bulan yang lalu kita mengadakan retreat, 2-3 bulan lalu ya, bersama dengan gereja Unduri, ada sekitar 1.000 orang kita waktu itu bersama retreat MAIC di tempat ini, melayani di sana sebagai tim pujian ya. Saya berkhotbah di sana waktu itu, dan setelah khotbah saya datang ke sini beberapa waktu yang lalu. Salah satu jemaat di tempat ini datang kepada saya, "Pak, ketika saya mendengarkan khotbah Bapak, saya memutuskan saya tidak mau bekerja lagi hari Minggu." Wah, saya terkejut. Sebelumnya dia disuruh oleh sejamannya bekerja hari Minggu, dan dia sepertinya tidak mudah untuk menolak ya, permintaan dari sejaman ini. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan di acara retreat, dia mengatakan, "Saya memutuskan pokoknya saya akan beribadah hari Minggu, apapun resikonya." Dan dia sampaikan kepada sejam ini, "Maaf, saya mau hari Minggu tidak mau kerja, saya mau beribadah pada hari Minggu." Tapi puji Tuhannya, sejam ini sepertinya memberikan izin. Wah, ketika saya mendengar itu, wah, saya terdorong ya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Ada jemaat di tempat ini ketika mendengar firman Tuhan, walaupun itu tidak mudah ya, tapi mau taat. Bahkan risiko mungkin dia akan dipecat dari pekerjaannya pun, dia katakan dia siap. Tapi bersyukur dia tidak diberhentikan, tetapi bisa bekerja di situ. Tetapi dia sudah memutuskan, saya mau beribadah ini, saya tidak mau bekerja, walaupun nanti itu mungkin ada risikonya. Saudara, ini orang-orang yang ada di dalam kapal perang, ya, ada untuk misi Tuhan, ya, mau taat untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk misi Tuhan, untuk memberitakan kabar kesukaan tadi. Seperti yang kita nyanyikan tadi, mari kita beritakan di gunung, di lembah, di mana-mana. Saudara, kita ada di Korea ini. Kita di sini bukan hanya sekedar bekerja mencari uang, tetapi ada misi Tuhan bagi setiap kita untuk gereja ini. Itu menyaksikan kabar baik ini, pengharapan yang sudah tiba ini kepada orang-orang di sekitar kita melalui perkataan kita dan juga melalui tindakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen Natal ini, mari sekali lagi kita mengingat ya, tentang pengharapan yang sudah datang di dalam Kristus Yesus. Mari kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami pengharapan ini secara pribadi dalam kehidupan kita, tetapi juga mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada misi Tuhan, sehingga melalui hidup kita ya, kabar baik, kabar sukacita, pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus ini boleh didengar semakin banyak saudara-saudara kita, baik orang-orang Malaysia, baik orang-orang Indonesia, di daerah di tempat di mana kita bekerja. Sana kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi saluran berkah di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita